Bagaimana Bapak Ibu, sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke, jadi kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk materi yang akan kami paparkan pada malam ini yaitu tentang penerapan budaya positif. Jadi kita harap supaya penerapan budaya positif ini kita mulai untuk diterapkan di sekolah kita masing-masing. Nah, untuk materi yang akan saya bawakan yaitu pada poin yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang terbesit dalam hatinya, mungkin bilang, pentingkah tentang kebutuhan dasar manusia ini? Adakah keterkaitannya nanti dengan penerapan pembelajaran di kelas kita nantinya? Jawabannya ya penting sekali Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena mengenali kebutuhan dasar peserta didik kita sebenarnya itu adalah awal dalam menyelesaikan segala permasalahan yang muncul pada peserta didik kita nantinya. Jadi ada 5, menurut teori Maslow itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka sebenarnya itu saat itu sudah kita penuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita yang terdiri dari 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa aman. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Jadi penguasaan ini kebutuhan untuk bagaimana seseorang itu butuh untuk pengakuan atas kemampuannya. Kemudian yang keempat itu adalah kebebasan, kebutuhan untuk melakukan kebebasan, melakukan pilihan. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan. Jadi setiap individu itu memiliki kebutuhan untuk merasa senang. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya paparkan dulu contoh kasus. Jadi ada kasus ya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi kasus ini ada seorang anak yang bernama Doni. Doni ini selalu merampas bekal teman-temannya. Nah, ini dikeluhkan oleh teman-teman yang lainnya. Nah, melihat contoh kasus di atas, apa yang akan dilakukan Ibu Ambar?
Nah, tentunya dalam kasus konteks tersebut di atas, dalam menegakkan disiplin positif, itu Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu dulu, jangan langsung memvonis bahwa si Doni seperti ini, tidak seperti itu, tetapi mencari tahu dulu apa alasan Doni melakukan tindakan tersebut, kebutuhan mana yang sebenarnya sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Yang pertama, ada yang namanya kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Jadi kebutuhan yang sangat mendesak, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan keperluan untuk bertahan hidup, karena kalau tidak makan ya pasti tidak bisa bertahan hidup. Nah, kita kembali lagi melihat kasus tadi. Nah, kalau seumpama jawabannya bila ditanya oleh Ibu Ambar, apabila jawabannya Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka tentunya kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, seandainya jawabannya seperti itu, nah mungkin dari titik inilah kita bisa menemukan solusinya. Mungkin solusinya bisa dilakukan oleh Ibu Ambar adalah berkonsultasi mungkin dengan Doni dan orang tuanya untuk menyelesaikan bagaimana mengatasi ketersediaan bekal untuk si Doni. Mungkin seperti itu cara penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi itu biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungan. Ingin merasa diperhatikan, diterima di lingkungan sekitarnya. Biasanya mereka itu belajar karena apa? Karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebayanya itu sangatlah penting. Nah, apabila Doni tadi menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahukan orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang ingin dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan rasa ingin diterima, ingin diperhatikan. Jadi tindakan Doni mengambil makanan temannya itu adalah salah satu bentuk usaha dia bagaimana untuk mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari orang di sekitarnya. Nah, dari situ kita bisa menemukan solusi apa yang akan diberikan untuk Doni. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Jadi anak di sini itu merasa ingin dianggap berharga, dianggap wow, penguasa seperti itu. Nah, apabila jawaban dari kasus tadi di atas, jawabannya Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Biasanya anak yang seperti ini itu selalu ingin menjadi pemimpin. Mungkin peserta didik kita yang
mempunyai kebutuhan penguasaan seperti itu, mungkin bisa dijadikan ketua kelas atau diberikan tanggung jawab untuk segala aktivitas-aktivitas dia yang diberikan tanggung jawab. Mungkin seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Dia senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, apabila jawaban tadi yang diberikan Doni kepada Ibu Ambar adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena apa? Karena ibunya mungkin selalu membawakan bekal yang sama. Mungkin dibawakan bekal nasi sama telur ceplok terus setiap hari, sehingga dia merasa bosan, ingin mencoba-coba semua keanekaragaman makanan dari teman-temannya, ingin mencoba-coba semua makanan temannya. Nah, maka dalam hal ini kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni adalah berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Karena apa? Karena dia bosan, dia butuh bebas. Mungkin kalau kita menjumpai hal yang seperti ini, kita melihat anak-anak kita merasa ingin bebas, bosan, mungkin bisa dibawa belajar ke keluar kelas mungkin, atau diberikan diberikan sejenis pembelajaran yang berbeda setiap pembelajaran mungkin. Nah, kalau anak kita menjumpai individu yang memiliki kebutuhan untuk kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini adalah si individu atau si anak itu memiliki kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi itu biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka ingin mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, dalam kasus di atas, bila si Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia memilih menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena selalu diambil makanannya. Nah, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu ketika dia mengganggu temannya atau mengambil makanannya, maka Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Karena apa? Dia senang melihat temannya lucu, melihat temannya marah-marah. Ini adalah kebutuhan untuk merasa senang. Nah, mungkin kalau kita menjumpai anak-anak seperti itu, ya mungkin kita bisa berikan kesenangan dalam belajar, mungkin diberikan game atau bermain. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa kita analisis, ya, yang bisa kita analisis agar kita bisa nantinya bisa menangani peserta didik mengatasi masalah-masalahnya. Jadi sebaiknya terlebih dahulu kita menganalisis kebutuhan dasar apa yang sedang dibutuhkan, maka itulah yang kita berikan. Ya, sama saja halnya dengan orang berobat di dokter. Orang berobat di dokter itu sebelum dikasih obat kan ditanya-tanya dulu
sakit apa Ki, apa keluhan tak. Nah seperti itu juga, jadi kita melakukan interogasi dulu, apa sebenarnya yang dibutuhkan si anak ini. Nah setelah kita mengetahui apa yang dibutuhkan si anak ini, maka kita kasihlah solusi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi teori Abraham Maslow ini mengajukan teori hierarki kebutuhan, teori yang mengatakan bahwa kebutuhan pada level rendah itu harus terpenuhi dulu terlebih dahulu sebelum dia memenuhi kebutuhan pada level di atasnya. Jadi terpenuhi dulu kebutuhan dasarnya sebelum dia melangkah ke level selanjutnya. Jadi bagaimana teori ini bisa mempengaruhi terhadap pendidikan? Nah, kebutuhan fisiologis itu harus terpenuhi dulu sebelum ke level berikutnya. Misalnya saja siswa yang lapar atau dalam bahaya terancam itu tidak akan memiliki motivasi untuk belajar. Jadi ini harus kita hilangkan terlebih dahulu kebutuhan fisiologisnya, harus kita atasi dulu kebutuhan fisiologisnya agar anak ini bisa termotivasi belajar. Karena kalau dia dalam keadaan takut, dalam keadaan lapar, itu motivasinya hilang. Jadi untuk bisa membangkitkan motivasinya kembali, maka kita atasi dulu, kita penuhi dulu kebutuhan yang dia ingin penuhi. Mungkin seperti itu. Oh ya, mumpung materi kita yang kedua sudah ada di ruang webinar ini, maka bocor. Oke, mungkin sampai di sini pemaparan saya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ibu Uda, ya, ya. Sudah selesai, ini sudah sampai di sini atau masih ada lanjutannya? Saya rasa sampai di sini dulu karena mengingat waktu kita juga yang sempit, jadi saya berikan kesempatan untuk pemateri yang berikutnya ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih untuk Ibu Nur Hudaya yang sudah memaparkan materi pada malam hari ini, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi bisa saya simpulkan sedikit bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Jadi saya rasa itu untuk materi dari Ibu Nur Hudaya. Selanjutnya sebelum kita tanya jawab, kita masuk dulu ke materi yang pertama, karena saya lihat pematerinya sudah narasumber yang pertama sudah bergabung, Ibu Nur Alang. Jadi sudah bisa barangkali kita persilahkan kepada beliau untuk memaparkan presentasinya. Silahkan Ibu Nur Alang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya melanjutkan kembali tentang budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Karena apa? Itu sangat penting. Bagaimana kita bisa membudayakan anak untuk bersikap yang positif. Tadi sudah dijelaskan tentang keyakinan
kontrol. 5 posisi kontrol. Jadi Dian Golson ini mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid sebagaimana selama ini. Apakah telah efektif, bagaimana dan mengapa? Jadi melalui serangkaian riset yang berdasarkan pada teori kontrol, berkesimpulan jadi ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Jadi berdasarkan riset itu ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama itu adalah penghukum. Nah, penghukum itu seperti apa? Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya itu akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Seakan-akan dia menekan muridnya. Kamu selalu saja salah. Tidak pernah menulis salah itu tidak mematuhi tata tertib sekolah. Selalu dan pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Itu adalah ungkapan kata-kata yang biasanya diucapkan seorang guru yang memiliki posisi kontrol penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia, dengan cara mematuhi peraturan. Dia tidak mau terlibat dengan alasan-alasan peserta didiknya. Misalnya ada anak-anak yang terlambat pembelajarannya, langsung dia hukum. Dia tidak bertanya alasannya kenapa, langsung menghukum. Ini adalah termasuk kedudukan seorang guru yang memiliki posisi kontrol penghukum. Tidak ada yang bisa dilakukan selain caranya itu. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol seorang guru, yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan kepentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri dari ucapan yang didengarkan gurunya. Biasanya kata-kata yang keluar dengan lembut itu akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah perkataan yang posisi kontrolnya seorang guru, yaitu membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu berbuat seperti ini? Orang tua kamu capek-capek membiayai kamu di sini sekolah, tapi kamu di sekolah apa kerjanya? Main-main, tidak memperhatikan. Itu adalah posisi kontrol guru, yaitu seakan-akan merasa peserta didik itu merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, karena selalu saya salah, merasa bersalah. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekelilingnya, sehingga terkadang fisiologisnya merasa tidak ada semangat. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol seorang teman. Di sini terkadang guru itu berperan sebagai
berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, biasanya anak seperti itu merasa kecewa apabila seorang guru itu tidak menepati janjinya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, itu seperti itu. Jadi berpengaruh bila seorang guru berperan sebagai seorang teman, maka hal negatif yang muncul bisa seperti itu. Mau belajar bila guru yang dianggap teman yang mengajar, kalau guru yang lain tidak mau. Kemudian yang keempat ada posisi kontrol seorang guru, yaitu pemantau. Nah, yang mana yang dimaksud di sini pemantau? Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya pertanyaan yang diajukan itu seperti peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Misalnya itu berkaitan dengan berhubungan dengan aturan-aturan. Bukankah aturan tata tertib sekolah seperti ini? Seperti itu misalnya. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan atau catatan-catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Si A misalnya sudah melanggar tata tertib ini, harus konsekuensinya adalah seperti ini. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ini pengontrolan murid sebagai pemantau itu senantiasa berpatokan pada aturan-aturan tertulis, aturan-aturan tertentu. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi ataupun masalahnya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bisa bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi, yaitu dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Maksudnya di sini sebagai manajer bagi dirinya sendiri, anak yang memiliki masalah atau kasus itu diselesaikan sendiri kasusnya, menemukan solusinya sendiri. Nah, di sini yang kita harapkan guru bisa menjadi seorang manajer. Manajer kenapa? Karena permasalahan-permasalahan itu diselesaikan bersama dengan murid. Nah, murid dilibatkan dalam menyelesaikan masalah atau mencari solusi sendiri dari permasalahannya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid yang lain. Bagaimana bisa memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya seorang manajer itu akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, apa yang kita yakini, kita kembalikan ke keyakinan kelas yang pernah dibuat bersama-sama dengan murid.
ketika seorang murid itu menjawab akan meyakininya, maka pasti dia akan bersedia untuk memperbaiki dari kesalahan yang dibuat. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu adalah pertanyaan dari seorang manajer. Jadi, apa rencana kamu untuk memperbaiki setelah permasalahannya mau diperbaiki atau disadari oleh si peserta didik sendiri, kemudian bersedia untuk memperbaikinya, maka dia akan memunculkan hal apa atau solusi apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki permasalahannya. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita hanya sekedar membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Kita sebagai guru, sebagai manajer menuntun murid. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi kita tidak memojokkan peserta didik, tetapi kita berusaha bagaimana dia kembali kuat, bisa kembali ke kelompoknya lagi. Nah, jadi inilah harapan kita, dengan mengetahui posisi, kita bisa melihat posisi kontrol apa yang biasanya kita terapkan. Dari posisi kontrol, kelima posisi kontrol ini kita bisa menerapkan posisi kontrol manajer, yaitu dengan melibatkan pengambilan, mengatasi solusi atau permasalahan itu kita libatkan ke peserta didik kita. Tapi tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa menjadi seorang teman atau seorang pemantau. Terkadang kala kita bisa berada di posisi pemantau atau bisa berada di posisi teman. Saya lanjut dengan penerapan segitiga restitusi. Nah, penerapan segitiga restitusi ini sangat penting untuk kita lakukan. Untuk apa? Agar anak yang bersalah itu tidak tujuan segitiga restitusi ini supaya anak yang melakukan kesalahan itu tidak kita tidak hakimi sehingga dia bisa patah semangat atau merasa sangat bersalah sekali. Apa gunanya kita melakukan segitiga restitusi ini? Agar anak yang merasa bersalah itu kita kembalikan ke habitatnya lagi. Tidak kita kembali ya, anak-anak itu tidak merasa terpojokkan, akhirnya dia shock atau ya sehingga kejiwaannya itu fisiologisnya terganggu. Nah, jadi harapannya dengan melakukan segitiga restitusi ini anak itu tidak merasa dipojokkan. Jadi kita kembalikan kembali ke kalangannya lagi. Nah, di sini segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Jadi pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan berkarakter yang kuat. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi seperti itu tujuannya restitusi. Nah, di sini ada 3 langkah dalam menyelesaikan segala permasalahan anak, permasalahan peserta didik kita. Yang pertama,
yaitu menstabilkan identitas. Jadi yang dimaksud di sini adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, jadi bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Nah, kita bisa merubahnya menjadi orang yang sukses. Nah, jadi seperti itu. Kemudian anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Seperti yang pernah saya jelaskan, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Wajar anak-anak itu melakukan kesalahan karena apa yang dilakukan itu sebenarnya mempunyai tujuan, ada maksudnya. Cuma terkadang dia terkendala. Makanya kita harus berusaha memahami dulu kebutuhannya. Nah, di sini dalam anak-anak melakukan kesalahan itu kita selesaikan masalahnya, jangan sampai kita membuat anak-anak itu menjadi jatuh atau terpojokkan. Nah, di sini jadi kalau misalnya dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan, disitulah terkadang dia membuat suatu kesalahan. Nah, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi bagaimana usaha kita? Nah, kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Jadi kita dalam menstabilkan permasalahannya anak, itu kita awali dengan kata-kata, misalnya nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita berikan dulu dia penenangan. Karena kalau misalnya kita langsung mengatasi anak-anak yang sedang emosinya meluap-luap, baru kita juga tidak menstabilkan identitasnya, maka dia akan selalu membantah terus, memuncak juga emosinya, membantah. Jadi kita setidaknya harus menenangkan dulu. Nah, kita mungkin dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, seperti itu. Kemudian sebenarnya Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kita berikan kata-kata yang seperti itu sehingga dia merasa diperhatikan, merasa tenang juga pemikirannya. Kemudian bisa lagi diberikan kata-kata, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu kata-kata yang bisa dilontarkan kepada peserta didik yang mengalami masalah. Itu termasuk dalam menstabilkan identitas. Nah, kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Nah, jadi dia tidak membangkang kalau kita mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia akan merasa, oh, ibu guru memperhatikan saya, ibu guru mengerti perasaan saya. Kemudian para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah itu menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik saja, namun dia bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Nah, hanya butuh saja kata-kata itu saja yang butuh diucapkan kepada anak-anak tersebut, akhirnya anak-anak tersebut itu bisa reda emosinya. Padahal hanya beberapa kata saja sehingga bisa meredakan emosi anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita menstabilkan tadi identitas dengan mengucapkan kata-kata yang seperti itu, kemudian kita lanjutkan dengan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, disinilah kita mulai untuk memasuki permasalahannya anak-anak. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, itu pasti memiliki
maksud atau tujuan tertentu. Jadi di sini harusnya seorang guru itu memahami teori kontrol, pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke berpikir proaktif. Nah, kemudian dalam memvalidasi tindakan yang salah, kita akan bisa memberikan contoh kalimat-kalimat yang bisa diberikan kepada anak-anak atau dipertanyakan kepada anak-anak. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, misalnya si anaknya berkelahi. Nah, ada kasus anak misalnya berkelahi dengan temannya. Kita panggil, kita tenangkan dia, kita menstabilkan keadaannya, menstabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakannya yang salah. Bahwasanya apakah dengan memukul temannya, atau mungkin kita bertanya bagaimana keadaannya itu temannya misalnya yang dipukul, temannya itu yang dipukul misalnya kakinya sakit ya, tapi tidak sampai berdarah kan, seperti itu, tidak sampai berdarah kan. Kemudian kamu memukul temannya ini pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi kita interogasi, kamu pasti punya alasan kenapa temannya ini sampai dipukul, karena tidak mungkin kan langsung dipukul tidak ada masalah, pasti ada masalahnya. Tuh, bisa kita lontarkan pertanyaan seperti itu. Kemudian bisa juga kita lontarkan pertanyaan, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contoh misalnya temannya yang dipukul melawan, nah kita berikan juga respon kepada dia, ya tidak apa-apa, wajar kamu melawan, karena apa? Kamu melindungi dirimu sendiri. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian selanjutnya bisa melontarkan ucapan atau perkataan seperti kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lebih baru, sikap yang lebih baik lagi. Nah, biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Jadi kita menyuruhnya untuk berhenti melakukan seperti itu, menurut penelitiannya itu tidak manjur. Tetapi apa di balik yang manjur? Nah, itu mungkin yang kamu lakukan itu masih perlu yang lebih baik lagi seperti ini. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Nah, restitusi tidak menyarankan guru bicara kepada murid bahwa melanggar aturan itu adalah sikap yang baik. Di dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita kembalikan tadi keyakinan yang sudah dibuat. Kan ada keyakinan kelas yang sudah dibuat, kita kembalikan di situ. Pelanggarannya di mana? Keyakinan kelas yang dilanggar itu yang mana? Nah, mungkin pertanyaan yang bisa dilontarkan seperti ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, itu yang seperti misalnya berkelahi, ada keyakinan kelas di situ tadi saling menghargai. Nah, kita bisa kembalikan ke situ. Hidup
Contoh seperti apa? Pertanyaan selanjutnya bisa seperti apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan, agar apa? Mereka selalu termotivasi. Kalau kita selalu menanyakan, nah sebenarnya cita-cita kamu apa sih? Nah, dengan kita menanyakan seperti itu, dia akan selalu termotivasi. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, kebanyakan anak yang mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantunya dengan bertanya, seperti apa mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak-anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Kita menuntun anak itu impiannya seperti apa, kita sebagai seorang guru itu menuntunnya. Jadi seperti itu cara menyelesaikan masalah anak, yaitu dengan segitiga restitusi. Di sini saya akan memaparkan sedikit beberapa contoh. Nah, di sini ada contoh, ada kasus. Nah, jadi kasusnya itu, saya bacakan dulu ya. Guru matematika dan wali kelas 8 yang bernama Ibu Santi itu sedang sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natalia dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natalia malah jadi tertawa. Ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natalia serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natalia sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu, nah ini di sini sudah memvalidasi masalah. Dan seperti tadi sudah menenangkan, sudah memvalidasi masalahnya dengan bertanya, dengan mengatakan Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natalia mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apa ada gagasan? Jadi dalam kasus ini anak peserta didik ini, Vivi dan Natalia, dia meremehkan guru pengganti Ibu Santi. Nah, keesokan harinya mereka itu dipanggil. Kemudian permasalahan ini dikembalikan kembali kepada Vivi dan Natalia, yaitu dengan meminta pertanggungjawabannya Vivi dan Natalia karena dia sudah tidak menghargai Ibu Eni. Kemudian Ibu Santi kembali lagi menanyakan kepada
apa dilakukan untuk memperbaiki permasalahannya. Nah, di sini anak bisa berpikir untuk bagaimana dia bisa mengatasi permasalahannya. Jadi dengan dengan tindakan yang seperti ini, Ibu Santi itu tidak memberikan solusi apa-apa, tapi yang memberikan solusi sendiri itu Vivi dan Natalia. Nah, jadi Natalia memberikan solusi dengan selain meminta maaf. Jadi Natalia dan Vivi itu mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman kelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari, yaitu di sekolah. Nah, usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, yaitu Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti. Jadi sebagai permintaan maafnya, jadi selain dia meminta maaf, dia juga menyadari kesalahannya, dan lain waktu bila ada guru yang tidak ada, maka dia mengusulkan Ibu Eni untuk menjadi guru pengganti lagi. Nah, inilah yang dimaksud dengan menyelesaikan masalah secara restitusi. Kemudian ada kasus yang kedua. Nah, kemudian ada juga kasus. Jadi saya bacakan dulu kasusnya. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Nah, ini termasuk dengan menstabilkan identitas. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Nah, mungkin kalau anak-anak diberikan komentar seperti itu, mungkin dia langsung redah marahnya, agak terkurangi kontrolnya, agak terkurangi emosinya. Ketimbang kalau anak-anak sudah datang langsung kita balas marah. Kenapa memang kau berkelahi? Kenapa ini? Karena memang kau. Nah, itu yang harusnya kita hindari, karena kita ingin bagaimana anak-anak nanti itu bisa menyelesaikan masalah sendiri, bisa memunculkan solusi apa yang bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, seperti ini. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Jadi dia menceritakan masalahnya. Kemudian Ibu Santi pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Ini termasuk di dalam mengidentifikasi masalah, masih dalam menstabilkan identitas, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting untuk si Anto yang berkelahi ya. Jadi yang satunya bahwa untuk wajar kalau saling berkelahi karena yang satunya dipukul, yang satunya pasti melawan karena dia membela diri. Wajar kamu membela diri. Nah, itu hal yang sepatutnya diutarakan bila kita menghadapi peserta didik yang berkelahi. Namun Ibu Suti pun melanjutkan bahwa berbuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang
Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Nah, di sini Ibu Suti menanyakan keyakinan sekolah yang pernah disepakati di kelasnya, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Jadi di kasus ini Anto dan Dino ini berkelahi, kemudian setelah dimintai keterangan si Dino ini sampai merusak kancing bajunya Anto. Nah, dalam hal ini kita kembalikan lagi ke Dino. Bagaimana ini? Kemudian si Ibu Santi bertanya kepada Anto hal apa yang Antonino pun akhirnya Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apa yang akan kamu lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Jadi permasalahannya dikembalikan kepada si anak, sehingga anak itu bisa berpikir apa solusi yang akan dilakukan. Nah, di sini Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu, saya lem kembali mungkin ya. Nah, Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem itu akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Bagaimana saya tahu? Bagaimana saya tahu? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan berseteru kembali. Jadi kalau kita menyelesaikan permasalahannya, kalau kita menghadapi permasalahan anak, kemudian yang menyelesaikan anak itu, maka akan ada kesan dan akan gampang untuk si anak itu melupakannya kembali. Karena apa? Itu solusinya adalah dari dia sendiri, ya, bukan dari seorang gurunya. Karena kalau solusinya dari guru, anak-anak dalam hatinya tidak terima, maka itu hatinya bisa jadi akan muncul dendam di luar sekolah. Nah, tapi kalau misalnya permasalahannya itu adalah anak-anak yang menyelesaikan sendiri, maka dia akan gampang untuk memaafkan kembali. Jadi intinya seperti itulah yang cara-cara permasalahan yang hendaknya kita selesaikan dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi pada peserta didik kita. Mungkin ada yang mau bercerita tentang kasus yang pernah dihadapi. Bagaimana, adakah kasus yang pernah dihadapi? Bisa mungkin kita bahas di sini bersama. Bisa diselesaikan dengan cara segitiga rating.
bagaimana menghadapi anak yang tidak mau menulis. Nah, bagaimana Bahasa menghadapi? itu juga saya belum tuh. Mungkin di sini bagaimana menghadapi anak yang tidak mau menulis. Kita cari dulu kebutuhan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi olehnya. Mungkin bisa jadi dia tidak ada motivasi untuk belajar, tidak ada gairah untuk belajar, mungkin karena bosan atau apa. Nah, itulah bisa kita atasi dengan melakukan teknik pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, seperti tadi ya, saya alami di sini pada waktu pembelajaran agama kemarin itu ada satu namanya itu yang Dirga sama Sigit. Kemarin saya bertanya karena dia sudah beberapa kali tidak masuk kelas setiap pembelajaran agama. 2 minggu yang lalu saya bertanya kenapa dan mengutarakan alasannya, sehingga dia sudah memberikan kembali solusi. Jadi ini solusinya muncul dari dia sendiri karena saya memperlihatkan daftar nilainya kosong. Apa yang saya bisa nilai kalau dia tidak pernah hadir di pembelajaran saya. Nah, akhirnya dia sendiri memberikan jawaban bahwa begini saja Bu, diulang saja pembelajarannya. Tapi saya kembalikan lagi ke temannya, bagaimana yang lain maukah? Kata temannya tidak Bu, kami tidak bisa mengulang kembali lagi pembelajarannya. Kemudian dia berkata, saya saja Bu diulang, tidak usah nih teman-temannya, saya saja. Oke. Jadi saya bilang kemarin, baiklah saya akan membimbing kamu untuk mengulang pembelajarannya. Jadi saya berikan tugas mulai dari pembelajaran pertama karena memang dia tidak pernah hadir dari situ. Jadi saya berikan tugas pembelajaran pertama berdua dengan si Sigit. Kemarin minggu tadi saya sudah periksa pembelajarannya. Dirga sudah selesai karena kemarin saya suruh hafal yang ketinggalan, hafal sumber dan artinya yang ketinggalan. Dirga sudah selesai. Nah, ini Sigit, saya mengalami kendala di Sigit. Kenapa? Dia hafal, tapi artinya dia tidak bisa hafal. Ternyata setelah saya telusuri, ternyata dia tidak bisa membaca. Ternyata dia tidak bisa membaca. Jadi saya penting tugasnya menghafal. Apa yang mau dihafalkan dulu? Tadi saya tugaskan untuk membaca. Jadi pada waktu kita anak-anak belajar, dia tetap tugasnya membaca. Membaca saja itu yang sampai lancar. Kemudian pas istirahat saya panggil di perpus, saya tes nih bacaannya. Nah, ada perubahan karena tadi pas saya suruh membaca di sini tidak ada sama sekali, tidak jalan. Tapi pada waktu sudah saya tes, jalan nih membacanya meskipun masih tersendat-sendat. Tapi saya tetap melanjutkan tugasnya. Baca sampai lancar, saya kasih di waktu. Nah, di sini kita bisa berpikir, ini anak tidak bisa ikut dengan temannya, tidak bisa berpartisipasi dengan temannya karena dia mengalami kendala tidak bisa membaca. Jadi yang harus dulu diatasi di sini membacanya. Mungkin sebenarnya ini perlu privat karena ini sudah kelas 6 belum bisa membaca. Kan dari kemarin dari kelas yang kemarin memang adanya COVID juga. Kendala dari COVID tersebut Bisa itu si Amran tuh yang telusuri itu Amran itu malas menulis. Gue kira bilang nggak tahu jawabannya. Nah di saat dia menulis, kalau dia betul-betul serius menulis, benar semua jawabannya. Gue teliti apakah dia tidak bisa membaca? Kita membaca. Karena apa penyebabnya? Kenapa dia tidak mau menulis? Padahal kalau menjawab jawabannya benar, bisa membaca. Itu setiap ada tugas lain tidak mau menulis. Seperti Akil. ya seperti Akil. Itulah kayaknya apa namanya itu daya motivasinya. Tapi Akil dia sukanya menggambar. Dia menggambarkan Gambar saja terus. betul di dalamnya. Itu kan menggambar tak pangkat pula semangat serius tuh. Tapi biasa kalau
saya dapat itu yang apa namanya yang malas sekali menulis. Akil, Amran, ya, Radit. Tapi kalau saya bikin menulis itu, menulis hapus, cepat selesai. Oh gitu ya, bukan masa waktu tapi Jadi kan. kalau misalnya saya kasih PR, kan kalau dikasih PR tidak akan tulis sih. Jadi saya kasih PR misalnya 2 nomor. Saya kasih dulu nomor 1. Saya kasih waktu ini. Oh cepat sekali selesai. Bahkan Akil itu cepat selesai daripada teman-teman yang lainnya. Karena apa? Mau hapus sih. Begitu juga saya Mau hapus kembali. Jadi kayaknya dia butuh motivasi kayak lomba-lomba. Mau diperlombakan. Kalau saya gitu. jam panjangnya di 11 harus selesai. Nah, kalau misalnya saya kasih di nomor 1 5 menit, kalau berlomba semua, bahkan itu Amran terkadang sudah saya pun sudah saya cepat sekali. Padahal kalau misalnya tidak dikasih seperti itu, lambat sekali sampai malah tidak selesai. Nah itu karena saya kasih 3 nomor, cepat sekali itu selesai 3 nomor. Ya, Mungkin di sini kita bisa teknik ini kita bikin kayak perlombaan. Karena kayaknya dia semangat kalau seperti ini. Betul nomor variasi. Ya, betul. Pembelajaran anak sekarang itu semakin hari dia minta pembelajaran yang bervariasi terus. Dia bosan mungkin dengan kegiatan yang menolong seperti itu saja. Mungkin dari itu ada yang bisa ada kasus yang pernah ditemui kurang semangat dalam menulis, mungkin di situ bisa kita kasih motivasi atau bisa kita apa namanya itu bercakap-cakap 2 mata apa misalnya seperti siapa itu kurang motivasi pintar-pintarnya kita bagaimana mencari pembelajaran yang kreatif agar anak-anak itu bisa bersemangat. Kalau lomba-lombaan itu ganti. Kalau sistem lomba-lombaan itu cepat itu kan. Saya lihat ini Akil bilang apa suka ganggu juga temannya. Mungkin bisa kapan diberikan kayak tanggung jawab begitu. Dia yang disuruh, yang dipercayai, dia yang mau dikasih. Kan kayaknya dia selalu mencari perhatian begitu. Karena dia kan memang termasuk anak broken ceritanya kan. Mungkin dia yang perhatikan. Ya, saya Akil itu kayaknya butuh perhatian. Mungkin kalau misalnya bisa dikasih tanggung jawab bilang apa namanya misalnya kontrol temannya. Kan dia selalu nakal, jadi dia yang disuruh kontrol temannya. Siapa yang belum selesai? Biar dia merasa ada tanggung jawab yang dikasih ke ini selama ini. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada permasalahan yang mungkin muncul, kita bisa menyelesaikannya bersama-sama di sini. Bisa kita selesaikan dengan ini bisa dituliskan 1 dari sekian lama permasalahan yang pernah kita jumpai atau berkesan pada diri kita, mungkin bisa dituliskan di sini.
panggil, ajak berbicara, bercerita. Ini mungkin kita bisa bahas bersama-sama ya. Yang pertama ini saya bacakan dulu. Ada siswa saya, jadi kelas 3, ada siswa saya yang selalu malas mengerjakan PR. Nah, bagaimana solusinya? Mungkin solusinya ini kita panggil, ada yang bisa memberikan solusi. Nah, mungkin siswa ini memberikan masukan. Mungkin siswa ini bisa kita panggil secara pribadi, mungkin dipanggil berdua, karena kalau bersama dengan temannya biasanya itu anak akan sulit bercerita atau malu berbicara. Jadi kita panggil di ruangan khusus, kita tanya dulu baik-baik kenapa, apa alasannya sehingga dia malas mengerjakan PR. Ya, mungkin itu bisa kita panggil anaknya, kita tanya apa alasannya sehingga dia malas PR. Apakah karena tidak tahu ilmu baca, atau tidak ada bimbingannya dari orang tuanya. Kita juga bisa konsultasi juga dengan orang tuanya supaya diingatkan kalau ada PR-nya. Ya, dipanggil, kemudian ditanya. Nah, dari situ kita akan kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang pernah dibuat. Dengan tidak mengerjakan PR, apakah kamu tahu keyakinan kelas di mana yang kamu langgar? Pasti dia akan menjawab, ya saya melanggar keyakinan kelas, bertanggung jawab. Nah, mungkin kita bertanya lagi, apakah ada solusi bagaimana mengatasinya? Kita kembalikan ke anak itu agar dia bisa mengeluarkan solusinya sendiri, agar dia yang bisa mampu dia kerjakan. Karena kalau sepenuhnya kita yang mengatur atau kita yang mengontrol peserta didik ini, maka akan susah, akan susah dia melakukan tanggung jawabnya. Karena apa? Mungkin dia merasa tidak mampu kah. Nah, kalau misalnya solusinya itu kita kembalikan dari dia sendiri, nah, kita bisa mungkin dia bisa mengerjakannya, bisa melakukannya. Karena apa? Itu solusi yang dikeluarkan karena memang dia sudah memanage. Oh ya, saya mampu mengerjakan seperti ini. Mungkin bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, sering ada anak yang acuh pada temannya karena tidak satu kelompok, sehingga dia mengacuhkan temannya saat bertanya. Sering ada anak yang acuh pada temannya karena tidak satu kelompok, sehingga dia mengacuhkan temannya saat bertanya. Ini kayaknya dia membutuhkan kebutuhan, dia terkendala atau terhambat di kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mungkin rasa sosialnya ini masih kurang. Jadi mungkin mungkin bisa dikasih satu kelompok biar
karena mungkin temannya dia merasa tidak diterima dengan temannya, rasa kasih sayangnya dia membutuhkan kasih sayang atau rasa diterima sama temannya, tapi mungkin temannya tidak mau menerimanya. Seperti paling untuk pramuka yang wajib dan mau bergabung sama temannya. Coba dari sampai itu juga temannya tidak mau dia Nah, nanti di sini kita bisa berikan pemahaman, apalagi itu keyakinan keras, mungkin bisa kita panggil dua-duanya. Kita panggil dua-duanya yang tidak mau menerima sama yang mau diterima. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke keyakinan keras, yaitu keyakinan kelasnya adalah saling hidup rukun. Nah, mungkin kita bisa biar bagaimana nanti solusinya ini muncul dari pemikirannya si anak dua ini, ya seperti itu bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir, ada seorang siswa malas menulis, bahkan tidak semangat dalam belajar, tapi bila istirahat di luar kelas penuh semangat dalam bermain. Ini juga mungkin perlu dilakukan restitusi, dipanggil baik-baik. Nah, kemudian dikembalikan lagi, misalnya malas menulis, apa kendalanya malas menulis, kemudian dikembalikan ke dia, apa paling yang bisa kita lakukan, apa paling yang bisa kita lakukan, mungkin seperti itu. Ya, kita coba-coba nih, mulai besok kita kita coba nih apa setelah melakukan restitusi dari yang kita terapkan tadi, yang kita bahas tadi, kita coba terapkan di murid yang bermasalah. Nanti setelah melakukan restitusi ini, kita kembali lagi merefleksikan ada perubahan atau ada masalah apa, kendala apa yang ditemui dalam melakukan restitusi. Mungkin itu sedikit penyampaian dari kami, pemaparan dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bisa kita terapkan di permasalahan beserta didik kita di kelas masing-masing. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum